ide dasar Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini bagus. Tapi di dalam praktek di lapangan diperlukan prasyarat yang mencukupi. Suasana pandemi, suasana teknologi, digital teknologi ini, itu tantangan yang besar sekali. Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk istilahnya tuh menyalip di tikungan. Supaya kita bisa Indonesia ini maju dengan lebih cepat karena kita di depan terlebih dahulu mencanangkan berpikir merdeka ini. Ya, oke. Sampai di situ gimana, Prof? Satu, perguruan tinggi kita ya itu memang minatnya tinggi dan banyak. SMP, SMU yang umum, jangan tanya keahliannya. Sedangkan kalau kita mendirikan vokasi, itu peminatnya sedikit dan mahal lagi, gitu kan. Tapi kalau yang umum itu banyak, karena orang itu seneng kalau saya itu sarjana. Bagaimana menanggapi komentar saran Mas Dar tadi? Sebetulnya Bapak di dalam persaingan yang makin tajam di dunia kerja ya Bapak, lapangan kerja, memang akhirnya itu bukan gelar-gelar Bapak. Yang terpenting itu kan kompetensi. Tetapi karena aturan Bapak, regulasi, untuk menjadi pegawai ini syaratnya S1 dengan IPK sekian, S2 dengan IPK dan sekian, dan berbagai syarat yang lain. Sebetulnya ini di dalam situasi yang berkembang di tingkat mondial, dunia ini sudah semuanya lari ke kompetensi, memang itu harus diubah Bapak. Tetapi mengubah aturan itu, khususnya juga aturan-aturan untuk pegawai negeri dan lain sebagainya yang memang memerlukan persyaratan tertentu. Untuk naik tertentu harus pendidikannya harus lebih tinggi dan lain sebagainya. Saya kira ke depan memang swasta khususnya jangan terlalu banyak regulasi Bapak. Serahkan itu kepada badan penyelenggara, yayasan-yayasan pada umumnya, karena pada akhirnya nanti output dari lembaga pendidikan masyarakat Bapak yang akan menilai. Tapi sudah mulai mengarah ke sana belum? Adanya kampus merdeka itu apakah juga berarti sudah mulai mengarah otonomi bebas seperti itu atau masih berupa angan-angan aja nih? Bukan angan-angan Bapak, itu masih banyak wacana Bapak. Jadi di dalam implementasi di lapangan itu menimbulkan banyak komplikasi. Bukankah moto kampus merdeka itu kesempatan mestinya? Sebagai tokoh yang lama bergerak di perguruan tinggi swasta, bagaimana mengkaitkan otonomi, kreativitas, kemerdekaan swasta itu dengan moto kampus merdeka, ada nggak hubungannya? Pasti ada. Hanya prasyarat yang diperlukan untuk ke kampus merdeka, Bapak, itu terus yang harus kita akui jauh dari memadai untuk itu. Selama ini apa pengertian kampus merdeka itu? Sebab siapa tahu masyarakat beda-beda pengertiannya. Oke, saya kampus merdeka, saya mengartikan sebagai satu kesatuan dari masyarakat kampus di Indonesia, sehingga mahasiswa kita yang saya ambil misalnya contoh di Mustopo atau di Atmajaya. Kampus Merdeka seorang mahasiswa yang tinggalnya di Malang misalnya, Bapak, itu tidak harus nanti sesudah offline, tidak harus di sini toh Bapak. Dia bisa ngambil di sana, mengambil mata kuliah apa saja selama sekitar maksimum 60 semester, boleh. Sehingga terus terang di Mustopo sebagai contoh, mahasiswa saya di prodi apapun, mata kuliah etika harus, mata kuliah logika harus, mata kuliah hukum harus. Nah, mahasiswa kami untuk hukum kuliah di mana? Maaf Bapak, di Bandung, di Unpar. Yang mengeluarkan ijazah nanti? Yang mengeluarkan tetap Bapak, kampus Indo. Karena kan hanya 2 semester tuh Bapak itu. Selama 2 semester kan bebas, dia mengambil mata kuliah apa saja di luar prodinya Bapak. Itu diperlukan satu agreement, MOU, kerjasama atau bagaimana antar kampus tadi? MOU Bapak, dalam bentuk MOU. Terjadi komplikasi, lalu berapa tarif setiap SKS Bapak? Kan tidak sama antara Mustopo atau Atmajaya dengan Unpar.
Dengan ITB misalnya Bapak, mahasiswa teknik kami pertambangan praktikum di ITB. Ya negeri ya Bapak periksa sendiri lah ya, Ya. itu tarifnya tidak semahal Swasta ya PTS tahu Bapak Ya, itu ya. enggak. Tapi itu terjadi komplikasi sekarang. Siapa yang harus membayar kekurangan perbedaan antara tarif di sini sama tarif di sini, Pak? Ya, mahasiswa yang bersangkutan. Nah, itu yang kalau itu lebih murah enggak apa-apa, Bapak. Problemnya tuh kalau itu lebih, dan pada umumnya tuh Bapak, kampus-kampus PTS yang unggul pasti tarifnya lebih murah dibandingkan yang akreditasi B, apalagi C, Bapak. Itu sudah jalan belum? Kampus Merdeka tiap orang bisa kuliah di berbagai tempat tadi? Sudah. Sudah. Tidak bisa mulai. Kami sudah mulai. Jadi itulah sebabnya etika, Bapak. Mahasiswa kami semua prodi apapun harus mendapat mata kuliah etika. Dengan mana? Gajah Mada, Bapak. Gimana Mas Dar mengatasi itu? Jadi ide Kampus Merdeka dengan partisipasi masyarakat untuk menjaga mutu satu sisi, tapi memberikan kebebasan dari sisi yang lain. Ya sebetulnya merdeka sendiri kan juga satu jargon, boleh diinterpretasikan masing-masing lah. Tapi menarik kan, ini membuat semua orang terperanjat, apa ini sih kampus merdeka? Dan ini boleh dimanfaatkan oleh setiap perguruan tinggi untuk menerjemahkan sendiri-sendiri, kan merdeka, Ya kan? Jadi merdeka berpikir, bisa kan? Supaya tidak terlalu terkena oleh rambu-rambu, terhadang rambu-rambu. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja apa juga kan. Jadi, sekarang masalahnya adalah bagaimana kesempatan ini bisa diambil dengan benar. Jadi kalau swasta ini boleh memanfaatkan ini, misalnya kalau di Presiden University, itu saya selalu menganjurkan kepada para dosen, rektor yang diajar oleh mahasiswa itulah berpikir dengan merdeka, ya kan? Sehingga kita bisa menemukan inovasi-inovasi baru. Jangan terlalu kita yaitu terhadang oleh peraturan-peraturan yang membuat orang itu susah bergerak. Padahal dalam masa pandemi dan revolusi industri digital ini 4.0 ini diperlukan orang-orang yang cepat beradaptasi. Nah kalau mau cepat beradaptasi ya harus merdeka berpikir kan. Nah sekarang yang menjadi motif dan target dari pemerintah yang mencetuskan kampus merdeka, di samping kemudahan untuk studi di mana-mana, apakah juga mencakup yang kedua tadi, mendorong kreativitas anak-anak tuh? Saya belum tahu persisnya apa motif dan targetnya. Kalau saya lihat Mas Menteri ini kan backgroundnya adalah seorang inovator dengan sebagai yang menemukan mendirikan Gojek ini kan. Ya. Jadi inginnya kan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia itu juga berpikir merdeka seperti beliau sendiri kan, untuk bisa berinovasi yang bermacam-macam. Dan ini ya saya kira tepat lah dalam era ini Pak Jokowi mengangkat seorang menteri yang masih muda dan berpikiran sangat merdeka, inovatif ya. Ini sebenarnya untuk trigger supaya kita mengadakan perubahan dalam menghadapi suasana yang penuh tidak kepastian. Suasana pandemi, suasana teknologi, digital teknologi ini itu tantangan yang besar sekali. Dengan pola pendidikan yang tetap seperti pola pendidikan yang umurnya udah mungkin berapa ratus kalau nggak 1000 tahun ya. Kita jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk istilahnya tuh menyalip di tikungan. Supaya kita bisa Indonesia ini maju dengan lebih cepat karena kita di depan terlebih dahulu mencanangkan berpikir merdeka ini. Nah dengan adanya digital teknologi kita sudah melihat keuntungan anak-anak yang tinggal di Wonosobo, tinggal di Aceh sana, itu bisa menikmati kemerdekaan untuk berdialog dengan siapapun seluruh dunia, ya bisa dagang ke seluruh dunia. Jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk sebetulnya para pendidik, terutama juga regulator, supaya mari kita manfaatkan kemerdekaan ini. Ya, oke. Prof. Thomas, di era digital ini dia itu berjalan
jauh lebih cepat dibanding regulasi, Iya. dan juga adaptasi dari birokrat itu selalu terlambat gitu, yang korban generasi. Nah, sebagai praktisi, pengamat, pemikir pendidikan, bagaimana Pak Thomas melihat, mengevaluasi atau menyarankan pada menteri ini dalam rangka tadi meraih cita-cita ideal dari kampus Merdeka? Apakah sudah benar atau juga masih bingung atau kedodoran? Ya terus terang secara jujur saya sampaikan ide dasar Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini bagus Bapak ya. Itu sebagai ide dasar Pak ya. Tapi di dalam praktek di lapangan, implementasi dari ide besar Mas Menteri tadi tentu harus dipenuhi beberapa prasyarat Bapak. Tenaga pendidiknya juga harus tetap, apalagi kita ke teknologi digital, tentu juga harus sarprasnya juga harus lengkap tuh Bapak. Tapi kemampuan dari jumlah perguruan tinggi yang begitu besar, Bapak 3058 yang perlu disehatkan itu ada sekitar 60% Bapak. Itu kan berarti juga bahwa memang diperlukan prasyarat yang mencukupi. Tetapi pemerintah juga enggak, seperti Pak Tar sampaikan, pemerintah tidak cukup dana untuk itu, apalagi sekarang ya Prof Komar sendiri orang PTN, sekarang juga kemampuan untuk itu juga tidak seperti 1 tahun yang lalu, tetap saja terbatas, apalagi yang dihadapi oleh PTS. Jadi ide dasar, ide besar Mas Nadiem ini bagus. Sayangnya justru ide besar yang disampaikan itu bertepatan dengan situasi global yang tidak menguntungkan untuk pelaksanaan di lapangan. Apakah kita bisa mengatakan mungkin saja terdapat sekelompok kecil yang bisa nyalip di tikungan, Iya. tapi jangan-jangan sebagian besar kita itu kemudian justru left behind, seperti lost generation, jangan-jangan begitu era ini. Sekarang itu harus diakui memang fenomenanya seperti itu. Bisa terjadi lost generation pada suatu titik nanti. Jika itu tidak dikejar, yaitu dengan sekarang itu bagus, betul-betul dilarikan ke teknologi digital, oke, bagus. Tapi kemampuan untuk itu juga bukan saja masyarakat, pendidiknya pun juga perlu disiapkan untuk itu, Prof Komar. Ya. Jadi cukup complicated. Oke, sebagai penutup, Mas Dar, gimana coba kita memberikan satu apresiasi, tapi juga kritik terhadap kampus Merdeka dan perguruan tinggi swasta yang bagi saya menyedihkan situasinya itu kalau kita bicara kualitas itu. Ya mungkin lebih baik kita memberikan solusi ya Mas Ya. daripada mengkritik pemerintah kan. Jadi menurut saya solusinya adalah tetap PTS, perusahaan swasta, perguruan tinggi swasta itu karena sifatnya adalah mendanai diri sendiri, lebih baik dibisniskan aja. Jadi memang jangan yayasan, tapi perguruan tinggi ini harus seperti di negara-negara maju lain adalah corporate. Ya. Jadi kalau ini corporate atau perseroan terbatas, maka memang kalau nggak berhasil ya harus tutup kan, bangkrut kan. Nah dengan kompetisi yang berat begini, mau nggak mau harus menuju ke kualitas. Dan kalau memang dibutuhkan infrastruktur, yang pemerintah tentunya tidak bisa mendukung, maka mereka harus mendatangkan partner-partner dari luar negeri yang membuat dana-dana yang sekarang itu berlimpah. Dana-dana di luar negeri itu berlimpah dan melihat pasar Indonesia yang luar biasa besar, di mana tingkat pendidikan kita dianggap masih ketinggalan sekali kan. Jadi uang ini harus ditarik masuk Indonesia dengan investasi yang masuk bersama dengan perguruan tinggi swasta yang dirubah menjadi PT, ya perseroan terbatas lah apa, tapi udah jelas kalau nggak mampu ya bangkrut gitu kan. Nah ini yang diuntungkan adalah masyarakat, karena masyarakat akan mendapat pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya pemerintah juga diuntungkan, karena sekarang bisa konsentrasi di PTN, perguruan tinggi negeri, agar supaya perguruan negeri kita ini
betul-betul membawa misi bangsa, negara untuk mendidik anak-anak kita, terutama sebetulnya yang kurang mampu kan. Yang kurang mampu ini kan gimana masuk PTN-PTN ini, sehingga inilah menjadi tulang punggung negara, baik itu dalam birokrasi maupun kemudian bisa menjadi juga pengusaha-pengusaha tangguh yang karena memang disiapkan oleh negara menjadi pahlawan-pahlawan negara yang nggak selalu harus di birokrasi kan, terutama di bidang ekonomi, teknologi dan lain-lainnya. Itu memang negara mempersiapkan dengan anggaran besar disiapkan. Kalau yang swasta silakan aja, karena swasta kan ya sifatnya tadi opportunis, supply and demand, ya kan. Kalau demandnya tinggi, wah kesempatan cari duit, ya kan. Tapi tetap harus bertanggung jawab kepada pelanggannya, customersnya adalah mahasiswa, ya kan. Kalau mahasiswanya nggak puas, kan dia akan keluar dari perguruan tinggi itu dan nggak mau bayar. Jadi survival of the fittest akhirnya. Tapi kalau PTN itu tugas negara, ya kan. Research and development, kasih dana besar sebesar-besarnya di PTN ya, yang harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kan. Itu bisa BUMN, bisa swasta, dan mereka juga akan bayar, ya kan. Kalau minta servis dari PTN harus bayar, gitu. Jangan gratisan aja semua kan. Gitu. Nah, ini menuju ke pola di negara-negara maju kan, di mana umumnya PTN yang udah tangguh di luar negeri itu kan paling pemerintah mendanai 40%, yang 60% suruh cari sendiri, ya kan, research dan lain-lain. Itu akan justru menjadi tulang punggung negara. Tapi yang swasta, ya biarin aja lah, bertarung sendiri kan. Nah itu mungkin solusi buat Mas Menteri dan jajaran pemerintahan yang lain itu bagaimana manfaatkan kesempatan ini, mendatangkan investasi dari luar negeri di swasta. Ya kalau yang PTN ya jangan patungan sama luar negeri lah dalam bentuk shareholding atau kepemilikan kan. Tapi kerjasama dalam bidang konsultasi boleh, ya kan, networking boleh gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih ya. Pemirsa, memang ada sikap yang ambivalen ya. Kalau kita bicara pendidikan sebagai noble business, itu rakyat belum bisa menerima pendidikan kok bisnis. Padahal manajemen bisnis itu lebih rasional, realistik, resiko tanggung sendiri. Kalau tidak ya mahasiswa akan pergi. Tapi kemudian karena dianggap tidak etis diganti yayasan. Yayasan ini setengah hati sungguhnya. Karena yayasan itu aja juga bisnis, tapi birokrasinya yayasan. Kalau ingin membangun ya harus dengan semangat entrepreneur gitu. Nah ini hemat saya penting ya, kaitannya dengan kampus Merdeka ini banyak aspek ternyata ya. Merdeka dalam arti membangun mentalitas kreatif itu. Kedua, merdeka dalam arti debirokratisasi. Nah yang ketiga tadi bagaimana agar swasta ini ada iklim ekosistem yang bergairah. Karena banyak orang-orang kita devisa Indonesia masuk ke luar negeri lewat pendidikan. Australia itu berapa persen kan devisanya dari pendidikan dari anak-anak Indonesia dan Amerika seterusnya. juga, Prof. Iya, Amerika juga. Baiklah, semoga pemirsa bisa memberikan bahan dialog tadi sebagai renungan dan syukur-syukur pada kawan-kawan yang kebetulan saat ini punya posisi untuk mengambil kebijakan, public policy, apa yang kami sampaikan tadi memberikan satu wawasan, memberikan kontribusi bagi pembangunan pendidikan ke depan. Kami sampaikan terima kasih Prof. Thomas, terima kasih Mas Dar, terima kasih para pemirsa. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.